Salam Rahayu. Saya lanjutkan cerita konten lalu di mana Sri Kresna telah memberikan kulit pesan pada Uluka untuk disampaikan ke Duryudana. Setelah menerima gulungan kulit berisi pesan itu, segera Uluka menghadap Yudhistira untuk mohon pamit kembali ke Astina. Tapi sebelum sampai tangan Uluka mencakup untuk mengaturkan sembah pada Raja Indraprastha itu, tiba-tiba Bima memanggil namanya. Uluka! Uluka diam menunduk. Dia tahu yang memanggil adalah Bima yang dari awal pembacaan pesan sudah nampak geram padanya. Siap Raden, jawab Uluka tanpa memandang wajah Bima. Saya tidak pintar menulis. Oleh karena itu, saya titip kata-kata padamu saja untuk junjunganmu, Duryudana. Tapi tolong benar-benar pesan tulisanku ini diingat betul, lalu disampaikan padanya. Jika tidak, kuremukkan kepalamu, kata Bima. Siap menjalankan amanah, jawab Uluka sembari mencangkupkan tangan di atas kepala, tanda menghormat. Beritahu junjunganmu bahwa Bima tidak melupakan janjinya. Mintalah pada junjunganmu untuk mempersiapkan diri guna melihat kematian saudara-saudaranya, kematian semua anak-anaknya, dan keponakan-keponakannya, dan dia akan mengingat pesanku bahwa aku akan meminum darah segar adiknya yang bernama Dursasana itu, kata Bima. Lalu dia ambil nafas dan diam sebentar. Junjunganmu akan menyaksikan sendiri ketika darah adiknya yang segar itu kuminum. Terakhir, ucap Bima semakin lantang, katakan pada junjunganmu bahwa saya akan terus mengikutinya. Jika dia bersembunyi, akan kucari dan akan kupatahkan kedua pahanya dan kemudian kubunuh. Orang yang pemberani tidak akan mengulangi sumpah mereka untuk meyakinkan diri sendiri. Mereka akan melakukan apa yang telah disumpahkan. Katakan itu pada junjunganmu, Uluka, ucap Bima. Uluka menciut dan gugup juga mendengar pesan Bima itu. Siap Raden, siap menjalankan amanah, tanggap Uluka terbata-bata. Tiba-tiba Arjuna mendatangi Uluka dan merangkul pundaknya kemudian berkata, Uluka, aku seperti kakakku Bima, tidak ahli dalam hal menulis. Oleh karena itu saya titip pesan padamu untuk junjunganmu Prabu Duryudana, bahwa dia adalah jenis orang yang paling buruk. Ia tidak punya keberanian. Ia bergantung pada kekuatan dan keberanian orang lain. Ia telah menunjuk kakek Bhisma sebagai panglima pasukannya. Apakah dia tidak malu dengan dirinya sendiri? Betapa beraninya dia mendorong orang yang sudah tua, junjungan kalian yang agung, untuk terlebih dulu maju ke medan laga. Betapapun Panglima Kurawan nanti adalah Bhisma yang agung, saya akan tunjukkan bahwa kami bukanlah orang yang hanya berbicara saja. Biarkanlah dia melihat satria-satrianya yang bertubuh besar pada bergelimpangan gugur satu persatu di tanah. Tolong diingat-ingat benar pesan saya ini untuk kamu sampaikan ke junjunganmu. Jangan ada satupun yang terlupa, tandas Arjuna. Siap, saya akan mengemban amanah secara baik, tanggap Uluka. Dinda Nakula dan Sadewa silahkan menitipkan pesan pada Uluka, kata Arjuna. Kami berdua sepakat tidak akan menyampaikan pesan, sebab semua sudah terangkum dalam pesan Kakanda Bima dan Arjuna.
Kami tidak menitip pesan, tapi kami paham apa yang akan kami lakukan, jawab Nakula. Setelah menerima kulit pesan Sri Kresna dan mendengarkan titipan pesan dari Bima dan Arjuna, Uluka segera pamit pulang ke Astina. Gatot dan Antasena, kawal perjalanan dan keselamatan Uluka sampai gerbang Astina, titah Yudhistira. Siap-siap, kata Gatot dan Antasena. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya saat ini. Sampai jumpa esok di konten yang lain. Salam Rahayu.